Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pernah kita di setiap menjelang Ramadan ataupun di bulan Ramadan ada orang-orang yang menyampaikan sebuah kalimat bahwasannya anna Ramadana, sesungguhnya bulan Ramadan itu terbagi ala thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian yang ternyata awwaluhu rahmatun. Adapun awalnya Ramadan merupakan rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, sedangkan bagian pertengahan Ramadan adalah ampunannya Allah, wa akhiruhu itqun minan nari, sedangkan bagian akhirnya Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Yang kalimat tersebut banyak yang menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jika dikatakan hadis itu bisa diterima, hadis itu derajatnya baik, sahihkah, hasankah, atau hasan li ghairihikah, atau justru bahkan dhaif, lebih-lebih lagi jika ternyata maudhu sampai kepada palsu, mana sebetulnya yang dapat kita jadikan acuan? Baik. Di dalam hadis yang tadi, bukan hadis, maksudnya kalimat yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, walaupun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya sekalipun, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, hadis ini sungguhnya bermuara pada satu orang. Siapa? Sanadnya, jadi sumber sanadnya, madarnya itu bersumber pada satu orang. Hadis-hadis serupa yang membagi Ramadan menjadi 3 bagian, madarnya itu kepada satu orang. Siapa perawi tersebut? Yaitu Ali bin Zaid bin Jad'an. Ali bin Zaid bin Jad'an, yang mana para ulama ahli hadis memvonis Ali bin Zaid bin Jad'an ini sebagai perawi yang dhaif, sebagai perawi yang lemah. Kemudian ada juga orang yang meriwayatkan hadis tersebut yang sama-sama riwayatnya tetap dari Ali bin Zaid bin Jad'an. Ada jalur lain yang meriwayatkan hadis tersebut, siapa? Yakni perawi yang bernama Yusuf bin Ziyad. Yusuf bin Ziyad ini menurut para ulama divonis sebagai perawi yang sangat dhaif, ya. Jadi syadidan, sangat dhaif, atau bahasa lainnya dhaif jiddan, sangat dhaif. Ada dhaif itu dhaif yasiran, dhaifnya itu, lemahnya itu sedikit, ya. Penilaian lemahnya seorang perawi ada yang sangat besar kelemahannya dalam ilmu hadis, ada juga seorang perawi yang dinilai lemahnya itu hanya sedikit cacatnya. Nah, kalau Yusuf bin Ziyad malah oleh para ulama ahli hadis divonis sebagai orang yang dhaif jiddan, dhaifun jiddan, sangat dhaif. Walaupun ada ulama lain yang meriwayatkan jalur yang mungkin berbeda, tapi tetap saja hadisnya tersebut bermuara dari Ali bin Zaid bin Jad'an. Ada ulama yang meriwayatkan dari jalur dia, siapa? Yakni Syekh Iyas bin Abdul Ghaffar. Syekh Iyas bin Abdul Ghaffar. Namun demikian, menurut para ulama, termasuk menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, bahwa Iyas bin Abdul Ghaffar ini dia tidak diketahui biografinya, atau bahasa lainnya majhul, tidak diketahui biografi kehidupannya. Bagaimana sih orang ini secara biografinya, autobiografinya itu bagaimana, dia itu jujur apa tidakkah, orangnya pendusta atau tidak. Ternyata kurangnya literatur itu, atau tidak adanya literatur tentang
Iyas bin Abdul Ghaffar dalam ilmu riwayah. Jadi tidak diketahui tentang biografinya Iyas bin Abdul Ghaffar dalam ilmu riwayatul hadis, dalam rijalul hadis. Berarti majhulur rawi, perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Dan perawi yang majhul itu masuk kategori lemah. Perawi yang majhul yang oleh para ulama ahli hadis yang kompeten tidak ada yang mengetahui tentang biografinya, maka perawi majhul tersebut dikategorikan sebagai rawi. Rawi itu perawi maksudnya, rawiyun, ya. Orang yang meriwayatkan hadis tapi masuk kategori yang dhaif, lemah lah, majhul itu. Keterangan ini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Al-Jami'ul Hadis. Al-Jami'ul Ahadits atau Jami'ul Ahadits. Lantas kemudian apakah hadis tersebut bisa digunakan? Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat tentang hadis yang dhaif selama tidak dhaif jiddan. Sekali lagi, hadis yang dhaif itu lemah, bukan palsu. Selama bukan maudhu itu palsu. Dan sebagian para ulama ahli hadis mengkategorikan dhaif jiddan, dhaif yang kebangetan itu masuk kategori maudhu. Ada sebagian para ulama yang memasukkan dhaif jiddan ke dalam kategori maudhu atau palsu. Ya, sehingga tak ayal ada sebagian ulama yang mengkategorikan hadis ini masuk kategori maudhu atau palsu. Tapi sebagian yang lainnya tidak sampai memasukkannya pada kategori maudhu, hanya sampai kategori dhaif jiddan saja. Kalau dhaifnya biasa, dhaifnya tidak sampai dhaif banget, tidak sampai maudhu, para ulama sepakat. Menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau menerangkan qad ittafaqal ulama'u, sungguh telah sepakat para ulama, minal muhadditsina, dari kalangan ahli hadis, wal mufassirina, dan kalangan ahli tafsir, wal fuqaha'i, dan ahli fiqih, wa ghairihim, dan yang lainnya kalangan ulama pokoknya sepakat ya juzu, boleh, wa yustahabbu, dan disunnahkan, dianjurkan, disukai apa? Al amalu, beramal, bi haditsid dhaif, dengan hadis yang dhaif, fil fadaili, di dalam ranah fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal? Memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sholat sunnah secara umum, secara mutlak, memperbanyak sedekah sunnah, memperbanyak thalabul ilmi, memperbanyak zikir yang sunnah, memperbanyak tilawatul Quran. Terus pokoknya amal-amal tambahan, fadailul a'mal tuh, bukan amal wajib. Amal-amal tambahan di luar kewajiban. Itu boleh-boleh saja menggunakan hadis dhaif, bahkan dianjurkan, kata para ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, dan yang lainnya dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Wahabi yang mengharamkannya, hanya Wahabi yang melarangnya. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau itu dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan madhab-madhab yang lainnya yang dulu masyhur, bukan cuma 4 ya. Dulu seperti Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah itu laki-laki, namanya Rabi'ah. Imam Rabi'ah itu juga mujtahid ya. Ada lagi yang lainnya banyak. Jadi mereka sepakat bahwa hadis yang dhaif itu dianjurkan untuk diamalkan dalam ranah fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu amaliyah sunnah tambahan di luar kewajiban. Wat targhibi wat tarhibi, dan juga untuk motivasi dan ancaman. Contoh motivasi, siapa yang mengamalkan ini
maka fadilahnya demikian. Kalau hanya sebatas dhaif, haditsnya tidak sampai maudhu, tidak sampai palsu, sunnah diamalkannya. Sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai kalangan disiplin ilmu. Hanya Wahabi yang melarangnya. Makanya Wahabi melu sapa? Ya. Ngiring saha Wahabi teh. Jadi sanadnya ke siapa itu Wahabi? Ketika ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai disiplin ilmu yang ahli beneran, seperti ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih dan yang lainnya, sepakat bahwa boleh dan disunnahkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, targhib dan tarhib. Hanya Wahabi yang mengharamkan dan melarangnya. Jadi Arab melu sapa sirah? Nah, Arab melu nyong isun, jadi wong cerewetnya isun, ya. Apa Arab melu sapa? Anjeun bade ngiring kasaha, ngiringan anak, arek ngiring jadi Wahabi apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tapi awas, orang Wahabi juga ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal ahlul fitnah wal bid'ah wal gagabah. Kalau diajak diskusi dengan orang yang paham, mereka nggak akan maunya menyalahkan orang yang awam. Jadi kalau depan orang yang awam senangnya mendebat, tapi ketika diarahkan, yuk diskusinya debatnya dengan guru saya aja, dia punya kitab-kitabnya, akhirnya pakai jurus langkah 1000 Wahabi itu biasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi siapapun walaupun benar tapi dia meninggalkan perdebatan akan dijamin dibangunkan surga, dibangunkan rumah gedung di tengah-tengah surga. Itu kalau sudah kepepet mau dihadapkan dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang alim, yang faqih. Nah, Wahabi pakai hadis itu, ya. Tapi kalau berhadapan dengan orang awam, hadis itu nggak berlaku tuh, nggak berlaku. Ya, yang berlaku itu tentang jika kalian melihat kebid'ahan, melihat kemunkaran, falyughayyir, maka rubahlah oleh kalian. Jangan diam. Berdakwahlah, sampaikan kebenaran. Rubah kebid'ahan tersebut. Itu yang dipakai. Pakainya kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian dia menyangka bahwa dia itu ingin menyampaikan kebenaran supaya hilang kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di masyarakat. Pakainya itu tuh menuduh orang. Tapi kalau sudah mentok ketemu dengan orang alim, faqih, punya banyak kitabnya, dalilnya beda lagi. Jurusnya pakai langkah 1000. Rasulullah menjamin dibangunkan rumah di tengah-tengah surga bagi siapapun yang menghindari perdebatan walaupun dalam keadaan benar. Hadis nama ayat ngan dipakai sakar dewek baik. Jadi dalil itu oleh Wahabi dipakai semau nafsunya aja. Termasuk ayat Quran yang sudah berkali-kali sering saya ungkapkan tentang wa allaisa lil insani illa ma sa'a, selalu digunakan untuk mengingkari sampainya pahala dari amal soleh yang dihadiahkan oleh orang hidup kepada orang mukmin yang telah wafat. Pakainya ayat itu, padahal bukan itu substansinya. Tujuannya ayat itu bukan itu. Jadi Wahabi itu suka nipu orang pakai dalil. Hati-hati ya, suka nipu orang pakai dalil. Termasuk awas nih menjelang pilpres, nanti urusannya pilpres, nanti pakai dalil tuh urusan pilpres, bukannya program dan kemampuan kinerja, tapi sok-sok pada pakai dalil ya, padahal pada korupsi juga sama. Iya, bahkan membalut perkara yang batil untuk urusan politik dengan dalil agama, perkara batil kadang. Jangan sampai kita tertipu. Oleh karenanya banyak doa itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, supaya Allah berikan petunjuk, tidak samar bagi kita mana yang benar, mana yang salah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Indonesia ini pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Amin. Menurut Syekh Mahmud At-Tahan beliau berkata, ulama dulu juga sudah banyak
yang menggunakan hadis dhaif untuk ceramah, bahkan untuk tausiah, untuk disampaikan sebagai motivasi kepada umat. Ulama dulu itu siapa saja yang dimaksud? Contoh seperti Imam Hasan Basri, kemudian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian juga Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi, juga Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan beliau menjelaskan begini, tajuzu riwayatuha fi mithlil mawa'idhi wat targhibi wat tarhibi wal qasasi wa ma asbaha dzalika. Boleh meriwayatkan riwayat hadis dhaif, hadis yang lemah, selama bukan maudhu, selama bukan palsu, enggak dhaif jiddan lah bahasanya. Mungkin karena sebagian ulama kan ada yang mengkategorikan dhaif jiddan itu masuk kategori maudhu, walaupun sebagiannya ada yang tidak sampai mengkategorikan maudhu. Jadi menurut Syekh Mahmud At-Tahan boleh mengutip sama dengan Imam An-Nawawi tadi. Boleh meriwayatkan hadis yang dhaif itu untuk apa? Fi mithlil mawa'idhi, untuk nasihat, ya, mau'izatul hasanah. Kalau bahasa sekarang mungkin ceramah lah, tausiah lah. Wat targhibi, dan untuk motivasi. Wat tarhibi, dan untuk ancaman. Wal qasasi, dan cerita, hikayat-hikayat, kisah-kisah. Wa ma asbah dzalika, dan yang seumpama itu. Wa mimman rawa anhu at-tasahul fi riwayatiha Sufyanut Tsauri wa Abdurrahman ibn al-Mahdi wa Ahmad ibn Hanbal. Dan di antara perawi ulama zaman dulu yang menjadi perawi yang ternyata meriwayatkan hadis yang dhaif untuk fadhailul a'mal, kisah, targhib, tarhib, mau'izatul hasanah, di antaranya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi, juga Imam Ahmad bin Hambal. Lantas kemudian namun demikian saya mengajak sebisa mungkin jika kita menyampaikan motivasi ataupun ancaman, kisah, ya, dengan menggunakan hadis yang dhaif, upayakan dikuatkan dengan hadis yang lebih kuat, setidaknya hadis yang hasan ataupun yang sahih. Dan kalau bisa diutamakanlah hadis-hadis yang sahih dan yang hasan, walaupun nanti ada penguatnya dari yang dhaif. Jadi kadang juga hadis dhaif itu ketika ada hadis yang satu macam, satu tema, bahkan redaksinya hampir sama, ada yang satu jalur sahih, jalur yang lain hasan, kemudian ada jalur-jalur lain yang dhaif. Nah, yang dhaif ini bisa menjadi syawahid, bisa menjadi penguat. Jangankan ada yang sahih dan hasan, sama-sama dhaif tapi riwayatnya dari berbagai jalur yang banyak dan dhaifnya yasiran. Ya, saling menguatkan, ya, saling menguatkan satu sama lain, bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Hadis-hadis dhaif yang banyak jalurnya dan tidak sampai dhaif jiddan, hanya dhaif saja, hanya lemah saja. Ketika jalurnya banyak dan saling menguatkan satu sama lain, substansinya serupa, redaksinya juga hampir serupa, maka ini akan saling menguatkan. Istilahnya syawahid, menjadi penguat-penguat. Maka bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Jadi hasan itu bukan cuma hasan saja. Jadi ada hasan sahih, berarti ada riwayat yang sahih, ada yang hasan, ada yang hasan saja, ada yang hasan li dzatihi, memang secara riwayat ini, satu riwayat ini dzatiyahnya memang sudah hasan secara pribadi menyendiri pun dia hasan. Perawinya perawi yang hasan walaupun satu riwayat saja, ini ketika perawi-perawinya adalah perawi yang hasan, ya ini hasan li dzatihi. Ada hasan li ghairihi, yang tadinya hadis-hadis dhaif
yang serupa maknanya tapi berbagai jalur yang berbeda, saling menguatkan satu sama lain bisa naik menjadi Hasan li ghairihi. Yang terakhir adalah Hasan bin Ma'ung. Apa tuh? Macan bin Maung. Tahu gak Macan bin Maung? Manis dan cantik maunya meraung-raung. Aduh. Senggol dong. Contoh riwayat tentang fadilah yang ada di bulan Ramadan yang sahih, contohnya salah satunya ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza kanat awwalu lailatin min ramadhana, jika tiba malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatinu, maka setan-setan akan dibelenggu. Jadi bukan ecek. Kan ada yang sampai membuat rumor, masa setan dibelenggu? Toh buktinya banyak orang yang mukmin, muslim bukan mukmin, muslim tapi nggak puasa. Pada saat Ramadan maksiat masih merajalela. Berarti kan setan nggak dibelenggu sebetulnya, masih ada. Setannya yang dari bangsa jin itu dibelenggu, ya. Tapi setan bungkelekan eta mah batur sia. Terus gimana dong? Ya harusnya dibelenggu ke polisi. Itunya polisi nage cenah henteu puasa, sarua ngajurig gitu berarti. Tapi kita jangan suudzon, barangkali memang ada amrun kharij, ya. Mungkin ada rukhsah, mungkin ada darurah. Kita ya husnuzon. Tapi jika ada yang berjualan di siang Ramadan, upayakan jangan vulgar. Ketika berjualannya niatnya untuk menyediakan bagi orang-orang yang sedang haid, sedang sakit, ya kan, sedang nifas, atau untuk orang-orang non muslim mungkin. Nah, yang jualan yang muslim ini diupayakan tetap puasa dan jangan vulgar. Ditutup tempatnya sehingga yang beli itu nanti tidak sampai ketahuan orang lain. Jangan sampai vulgar, ya. Niatkannya apa? Mempersiapkan yang mau buka puasa, mempersiapkan untuk menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang haid juga. Nah, setelah melahirkan ternyata yang beli banyak banget, mungkin ini habis melahirkan semua gitu. Ya Allah. Jadi memang ketika mulai memasuki malam pertama, maghrib malam pertama bulan Ramadan, syaitan itu ditangkepin oleh malaikat. Syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita orang-orang muslim. Jadi ketika di siang Ramadan masih ada orang-orang yang melakukan kezaliman, keburukan, ya memang dianya aja yang masuk atau dianya saja yang mendaftar menjadi temannya setan. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Wa kana syaitanu minal jinni wal ins. Jadi setan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Jadi manusia juga yang jadi setan ya banyak. Bahkan setan yang dari kalangan jin banyak yang minta pensiun. Karena apa? Setan manusia lebih jahat dibandingkan setan jin. Sampai-sampai mereka itu makanannya aja diambil sama manusia. Comset, comros setan, es kuntilanak. Udah mereka tuh udah kering aja, udah kurus. Ya, setan tuh iblis tuh pada kurus. Aduh bos, ampun bos, itu. Udah kerjaannya diambil, makanannya pula dihabisin. Itulah manusia, gak cuma uang rakyat, makanan rakyat, pangannya manusia, bukan cuma itu. Sampai panganan jin, panganan setan, iblis pun itu ternyata dihabiskan. Manusia memang serakah.
Idza kanat li awwalu lailatin min ramadhana suffidatis syayatinu wa maradatul jinnu, dan jin-jin yang kafir juga ikut dibelenggu pada saat itu, ya. Wa ghalliqat abwabun nari. Kalau jin yang muslim juga banyak. Jin muslim itu ya biasa ketaklif syariat. Kalau jin itu yang bukan kategorinya setan itu juga ditaklif oleh syariat, artinya dibebani syariat. Ketika yang muslim, ada yang kafir juga gitu kan. Kalau yang muslim ya wajib sholat, wajib puasa. Tapi yang bandel-bandel juga yang ngaku muslim di kalangan jin juga banyak, ya. Seperti manusia, bandel-bandel juga muslim tapi bandel banyak. Bahkan masuk ke majelis, pura-pura bermajelis tapi nipuin jamaah majelis, bahkan mungkin nipuin gurunya, ada juga yang begitu. Itu manusia muslim. Jadi jin juga ada, masuk mengganggu, tapi kadang dia pinter. Ketika dibacakan ayat kursi, dia bacanya surah Al Imran. Yang bacanya aja, yang baca ayat kursinya nggak hafal Al Imran, ini jinnya hafal Al Imran. Itu ada yang seperti itu kan. Wa ghalliqat abwabun nari, dan ditutup pintu-pintu neraka dimulai dari awal Ramadan. Falam yuftah minha babun, sepanjang Ramadan pintu neraka itu tidak akan dibuka sama sekali. Wa futihat abwabul jannati, namun pintu-pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya, seluruhnya. 8 pintu surga akan dibuka, 7 pintu neraka akan ditutup sepanjang Ramadan. Falam yughlaq minha babun, dan dari pintu surga itu tidak ada satupun yang tertutup. Tidak akan ada yang ditutup satu pintu surga pun di bulan Ramadan. Wanada munadin, dan pada saat itu ada yang berseru. Siapa? Yakni para malaikat. Ada para malaikat berseru di saat Ramadan. Kalimat seruannya, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pecinta kebaikan, raihlah kebaikan-kebaikan yang kau cintai, yang kau cari di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pecinta keburukan, tahanlah diri kalian dari mencari-cari keburukan. Walillahi utaqa'u, dan sungguh pada saat ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari neraka, membebaskan banyak makhluknya yang asalnya dipastikan akan masuk neraka, namun ketika Ramadan ini ia bertakwa, maka daftar nama orang tersebut yang dipastikan akan masuk neraka, karena Allah menerima takwanya, tobatnya, taatnya di bulan Ramadan, Allah hapus daftar namanya dari daftar nama orang-orang yang dipastikan akan masuk neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihapuskan dari daftar ahli neraka. Kita semoga saja oleh Allah dimasukkan nama kita ke dalam daftar ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan hal itu diserukan di setiap malam tiba. Di setiap malam-malam bulan Ramadan, malaikat itu akan berseru dengan kalimat-kalimat tersebut. Riwayat ini, hadis ini adalah hadis yang sahih dari berbagai riwayat. Di antaranya tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga oleh Imam Ibnu Majah. Sahabatku sekalian, terlebih bagi para asatidz yang senantiasa berceramah ataupun menyampaikan kajian-kajian agama, jika kita menyampaikan riwayat-riwayat yang dhaif, selayaknya jangan dinisbatkan kepada Rasul. Jangan qala Rasulullah, jangan demikian kalau bisa, ya.
Jangan diriwayatkan langsung nisbatnya itu dimutlakan kepada Rasulullah, jangan. Tapi disandarkan saja dengan kalimat ruwiyah, diriwayatkan, ya, atau waqila dalam suatu pendapat begitu, atau dalam suatu riwayat gitu. Jangan menurut Rasulullah atau qala Rasulullah. Kalau haditsnya dhaif, diupayakan jangan langsung dimutlakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita gunakan kalimat-kalimat yang bahasa lainnya itu penyandaran, bukan pemutlakan, ya, penyandaran saja. Menurut dalam suatu riwayat gitu kalimatnya, ataupun waqila menurut suatu pendapat, atau menurut satu cerita, wahukia dan dihikayatkan. Nah, pakainya kalimat seperti itu saja. Jangan waqala Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan. Kalau menggunakan hadits dhaif, terlebih maudhu jangan dipakai. Contoh maudhu gini. Ini seringkali setiap perpindahan atau datangnya bulan Hijriah, akan datang bulan Ramadan. Sebentar lagi, itu banyak broadcast tuh. Sebentar lagi akan datang bulan 1000 bulan, bulan Ramadan. Siapa yang mengabarkan tentang kedatangan bulan ini, maka akan dihapuskan dosanya selama 80 tahun dan akan demikian-demikian. Itu palsu. Itu nanti berganti bulan lagi, bulan apa kayak, pokoknya Hijriah, tiap mau ganti bulan Hijriah itu banyak broadcast begitu. Itu palsu. Mau tuh. Awas, hati-hati. Ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita buat diri kita bahagia dengan Ramadan. Upayakan Ramadan ini tidak kita sia-siakan. Jangan sampai Ramadan berlalu ternyata kita menjadi orang yang tidak terampuni. Sehingga malaikat Jibril pernah melaknat orang-orang macam ini. Dan Rasulullah SAW waktu itu naik ke atas mimbar. Jadi mimbar itu yang masuknya itu dari depan, ada trafnya, ada anak tangganya. Nah, anak tangganya di zaman Rasul itu 3. Kemudian di zaman sahabat Abu Bakar ditambah 1 lagi. Di zaman sahabat Umar ditambah 1 lagi. Ya, di zaman Sayyidina Utsman ditambah 1 lagi. Di zaman Sayyidina Ali ditambah 1 lagi. Di zaman Sayyidina Hasan ditambah 1 lagi. Kemudian sampai Sayyidina Ali, kemudian ditambah, kemudian saat Muawiyah tidak bisa menambah lagi karena sudah terlalu tinggi. Waktu itu ada 7 anak tangga. Ya. Rasul di zaman beliau, mimbar itu naiknya dari depan, tidak terhalang dari depan. Kalau yang terhalang depannya, masuknya dari belakang, itu namanya podium. Kalau podium umumnya awalnya digunakan di gereja-gereja. Tapi kalau di masjid pun pakai podium tidak mengapa, Ya. Tapi kalau kita mau ngikutin sunnahnya itu dari depan. Ada trafnya anak tangga. Setiap naik satu anak tangga Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga kedua, diam, Rasulullah mengucapkan amin. Diam dulu. Naik lagi ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Maka Rasul menjawab sungguhnya, Atani Jibril alaihissalam. Atani Jibril alaihissalam. Jibril telah datang kepadaku. Lantas ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril berdoa, Roghima anfu rojulin. Semoga celakalah seseorang. Kata Jibril, semoga menjadi hinalah seseorang yang ketika Ramadan tiba kemudian berlalu begitu saja tanpa menjadi orang yang terampuni dosanya. Ya. Semoga Allah menghinakan seseorang yang siapa yang di mana Ramadan itu, ya. Idza ja'ati Ramadan,
Jika datang Ramadan, famarro, kemudian berlalu begitu saja, sedangkan orang tersebut menjadi orang yang tidak terampuni dosanya. Falam yughfar, tidak terampuni. Karena apa? Karena menyanyiakan Ramadan. Di Ramadan tetap saja memperbanyak maksiat, tidak menahan diri, terus saja seperti itu. Korupsi tetap jalan, apalagi pas Ramadan lumayan buat THR bahasanya, padahal kong kali kong. Ya, pencucian uang, aduh, uang kalian itu sampai triliunan itu ya, yang dicaplokin. Gusti nu Agung, pantes jalanan barolong, jadi gorogotan bae barentah. Yang kedua, ketika aku naik ke tangga kedua, ke anak tangga yang kedua, Jibril berkata, Rohima anfurojulin, semoga Allah menghinakan seseorang yang adroka abawaihi, yang masih menemukan orang tuanya, au ahadihima, ataupun salah satu dari kedua orang tuanya tersebut. Akan tetapi falam yudkhilahul jannata, tidak menjadikannya masuk ke dalam surga. Artinya apa? Si anak ini tidak birrul walidain, si anak ini tidak bertanggung jawab, si anak ini tidak berakhlak, si anak ini tidak sopan, si anak ini tidak berbudi pekerti yang baik kepada orang tuanya. Maka orang tua itu sebetulnya pintu surga kita. Orang tua pintu keberkahan kita. Orang tua itu pintu rezekinya kita, pintu keberkahan kita. Jangan sampai masih punya orang tua tapi kita tidak menjadi orang yang dijamin masuk surga karena kita menyia-nyiakan mereka. Kita tidak khidmat kepada mereka. Kita tidak punya sopan santun kepada mereka. Kita tidak punya akhlak yang baik kepada mereka. Hati-hati, ya. Sampai-sampai fakultu amin, maka aku ucapkan amin atas doanya Jibril. Kemudian thumma sa'idtu, aku naik lagi, ya, ke anak tangga yang ketiga, ila thalathatin, ke trap yang ketiga. Maka faqala Jibril berdoa saat itu, Roghima anfurojulin, semoga terhinakan seseorang, semoga seseorang menjadi hina, semoga seseorang menjadi celaka. Alladzina idza dzukirta indahu falam yusalli alaika ya Rasulullah, yaitu orang yang ketika disebutkan namamu di dekatnya tapi dia tidak mau bersalawat kepadamu, semoga dia menjadi hina dan celaka. Siap ticengklak cek Jibril gitu. Ya kan, dicengklaknya kalau sampai muter kepalanya ke belakang gimana, ayo ceklak gitu kan, kebalik kepala kita sampai ke belakang. Wah, nyalain dicengklak deui eta mah. Fakultu amin, dan ternyata ketika malaikat Jibril berdoa demikian, kata Rasul, aku ucapkan amin. Maka hati-hatilah dengan tiga hal ini ketika kita didatangi oleh Ramadan. Ya, jaa alaihi Ramadan, ketika Ramadan datang kepada orang tersebut, famarro, kemudian berlalu begitu saja, lantas falam yughfar alaihi, dan dia tidak menjadi orang yang terampuni sampai lewatnya Ramadan, maka orang itu tidak beruntung. Jangan sesali dan tangisi Ramadan yang kelak akan berlalu, karena Ramadan itu akan datang kembali dan kembali datang di setiap tahunnya. Tapi tangisilah ketika kau tak mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk Ramadan. Menangislah ketika kau menyia-nyiakan Ramadan, sehingga Ramadan itu akan menertawakanmu karena menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghidupkan Ramadan, memuliakan Ramadan. Walau di bulan-bulan yang lainnya kita juga harus tetap menjaga pribadi kita, diri kita.
Jangan sampai cuma Ramadan doang taatnya, beres Ramadan maksiat 11 bulan. Ya Allah, luar biasa. Nauzubillah min dzalik.